Oke, ini kita tunggu dulu yang baru bergabung bisa join dulu Tribuners teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya yang baru bergabung, hai hai. Selamat sore. Selamat sore buat teman-teman semuanya yang baru bergabung. Kita kembali hadir ya Tribuners ya untuk menemani akhir pekan ya Bang Son ya. Yoi. Menemani akhir pekan kalian untuk menonton live ini ya Tribuners ya. Yang sudah bergabung ini bisa di absen-absen dulu Tribuners. Dari mana saja? Dari mana aja yang sudah bergabung bisa di absen-absen dulu sebelum kita masuk pada acara kita ya. Topik pembahasan kita di hari ini mengenai Piala Dunia 2026 Tribuners. Yang sudah bergabung bisa di komen-komen dulu dan yang sudah join bisa di-share-share dulu live-nya Tribuners. Bisa di-share-share dulu biar teman-teman yang lain gak ketinggalan informasi seputar Piala Dunia 2026 pastinya. Oke, kita baca dulu komentarnya ya Bang Son ya. Kita sapa-sapa dulu ya. Amerika menang Wak katanya. Ya, kayaknya nonton ini kayaknya nonton. Mungkin nanti kita bahas ya, kita akan bahas. Memang dari pinjam baju bolanya boleh. Boleh nanti kalau pinjam baju bola hari ini. Keren gak bajunya? Iya, kita pegang Inggris ya, Bang Son di Brazil. Met sore cantik sore juga kakakku sayang. Ini bisa di komen-komen dari mana aja yang nonton Tribuners dan bisa di-share live-nya biar teman-teman yang lain gak ketinggalan informasi di sore hari ini karena kita akan menemani akhir pekan kalian untuk membahas Piala Dunia 2026. Oke, mungkin tanpa lama-lama langsung aja kita mulai check it out. Oke, Tribuners, itulah ya untuk pembuka awal kita ya. Oke, langsung aja kita mulai kembali bersama dengan saya Veronica Christina dan juga saya Nandarson. Bersama kita dalam acara selebrasi lokal 2026 with Bang Son. Oke. Agak Tribuners ini agak berbeda acara kali ini ya. Biasanya kan kalian menonton live kita dari Senin sampai Jumat. Itu biasanya kalian nonton live Lapor Batam untuk mengetahui keluhan-keluhan masyarakat Batam dan Kepri dan sekitarnya ya kan Bang Son ya. Dan untuk hari ini Tribuners kita akan live untuk menemani akhir pekan kalian untuk membahas seputar Piala Dunia 2026 pastinya ditemani dengan Bang Son. Jadi Bang Son ini juga merupakan salah satu staf di karyawan Tribun Batam. Editor. Mungkin editor bisa bola. Bisa dijelaskan, bisa diperkenalkan dulu kepada Tribuners nih Bang Son. Oh ya, saya hari-hari sebagai editor bola di Tribun Batam. Yang hari-hari membuat berita bola di Tribun Batam ID. Yes, itu ya. Jadi Bang Son ini adalah editor di Tribun Batam untuk membuat berita-berita seputar bola ya Bang Son. Olahraga. Jadi pengetahuannya itu sangat-sangat luar biasa Tribuners ya. Agak Tribuners ini sembari kalian komen-komen aja dulu. Kita langsung membahas aja ya Bang Son ya mengenai mereview dulu untuk pertandingan sebelumnya itu tadi malam ya Bang Son ya. Dini hari tadi. Iya, dini hari tadi itu di Sabtu 13 Juni di pukul 2 dan 8 waktu Indonesia Barat. Jadi di pukul 2 itu ada Kanada dan juga Bosnia ya. Iya. Bosnia Bang Son, dan juga di pukul 8 waktu Indonesia Barat itu ada Amerika Serikat dan Paraguay. Oke, mungkin dari mana dulu kita mulai Bang Son? Bang Son mau mulai dari mana dulu nih? Iya, kita mulai dari Kanada melawan Bosnia ya. Oke, boleh. Gimana untuk pertandingan dini hari tadi, apa gebrakan-gebrakannya Bang Son, kejutan-kejutan apa yang didapatkan ini? Ya, ini pertandingan tidak ada pemenang ya. Oke. Karena skornya pertandingan skor 1-1. Oke, 1-1 ya Tribuners ya. Bosnia cetak gol duluan. Oke. Yang dicetak oleh Jovo Lukic pada menit ke-21, kemudian dibalas sama Siler Larin pada menit ke-78. Oke. Jadi kedua tim bermain imbang 1-1. Nah, yang menarik Vero. Oke, apa itu Bang Son? Hasil imbang ini membuat Bosnia itu menjadi tidak terkalahkan dalam 9 pertandingan terakhir mereka. Oke, keren ya. Ini menarik nih, 2 kali menang, 7 kali draw. Oke. Nah, ini rekor terpanjang tak terkalahkan bagi Bosnia sepanjang sejarah mereka. Oke. Ya. Nah, bagi Kanada, hasil imbang ini adalah poin pertama mereka di Piala Dunia. Oh, ini merupakan poin pertama. Mereka sudah tampil di 2 kali Piala Dunia. Oke. Dan
6 pertandingan itu Heeh. selalu kalah. Oke. Nah sekarang imbang berarti dia dapat poin 1. Iya, baru Nah, dapat poin 1. inilah poin Iya. pertama dia di Poin Piala Dunia. pertama ya, nggak Ya, apa-apa nah ya. memang ini Bangsanya bersejarah dong bersejarah sebagai ini. bermain di kandang kan. Ya. Yes. Nah Lalu ini Pak Son? menarik ya. Jadi ini menarik jadi pertandingan tuan rumah tidak Oke. kalah ya menjadi Nah di sisi pemainnya ini adalah pencetak gol dari Kanada. Oke. Itu adalah dari klub Southampton. Oke. Nah klub ini sudah di Liga Inggris dan menjadi pemain kelima dari klub ini yang tampil di Piala Dunia dan mencetak gol. Ya mungkin ada pemain lagi dari klub Iya, itu, iya, tapi iya. mereka bisa mencetak gol dari klub ini gitu. Oke. Nah, terus satu lagi dari Bosnia itu ada pemain muda juga yang diturunkan. Nah kemarin Berusia kan ada berapa? ya. Ada, Nah, berusia 17 tahun tapi kemarin. tidak, ini 18 tahun. Oh, beda setahun ya? Ya, beda setahun. Beda setahun, oke. Usia 18 tahun 264 hari. Namanya Kerim Alajebegovic. Oke. Nah dia pemain termuda Bosnia lah yang tampil di Piala Dunia dalam sejarah sepak bola mereka ya. Jadi perkembangan sepak bola ini akan terus ya dengan munculnya pemain-pemain muda berbakat. Yes. Artinya ada regenerasi terus ya. Iya betul, Dengan kehadiran regenerasi. pemain-pemain Betul. muda seperti ini. Oke. Nah untuk hasil yang satu sama itu ya Bang Son Ya. ya. Coba ini kita mau bertanya nih, untuk hasil yang satu sama ini apakah menjadi hasil yang adil nih untuk Kanada dan juga Bosnia ini sendiri? Ya, bagi kedua tim daripada kalah sih ini adil sih. Iya ya. Iya. Ini kita adil adil, aja lah adil, pokoknya iya. ya. Tapi bagi tuan rumah dengan penguasaan bolanya 60%, artinya dia mendominasi permainan. Oke. Hasil ini jelas dia sangat, apalagi main di kandang sendiri ya, Oke. di hadapan pendukungnya. Jadi hasil imbang ya hasil minimal ya hal yang mungkin yang dia syukuri daripada kalah ya. Oke, iya. Cuma dia Kanada cukup melepaskan cukup banyak tembakan ke arah gawang Bosnia ya. Oh. Jadi selama pertandingan itu ada 13 tembakan ke gawang Bosnia. Namun cuma 3 yang tepat sasaran yang mengarah ke gawang. Oh, yang mengarah ke gawang cuma ya. 3 3 dari 13 tembakan. Oke. Artinya yang lainnya meleset keluar. Oke. Sementara Bosnia 8 kali tembakan, 4 diantaranya tepat sasaran. Nah, artinya lebih banyak Bosnia. Lebih banyak ya, lebih banyak ya. Iya. Walaupun penguasaan bolanya cuma 40% ya. Itu statistik kecilnya lah dari pertandingan ini. Oke. Saya kira untuk pertandingan pertama hasil imbang ini cukup bagus sih bagi kedua tim. Cukup bagus. Ini pertandingan pertama dari grup B. Ya betul, grup B. Iya. Oke, nah itu untuk Kanada dan juga Bosnia ya. and Herzegovina. Oke. Nah kalau untuk Amerika Serikat dan Paraguay ini kayak ada gebrakan apa ini? Kalau untuk Amerika Serikat dan Paraguay mungkin Tribuners, para pendukung Amerika Serikat mungkin Paraguay ada yang di sini mungkin bisa di komen-komen dulu nih. Ini Bang Son mau menyampaikan sesuatu untuk pertandingan di jam 8 tadi ya. Di Sabtu 13 Juni ini bagaimana nih Bang Son? Iya, Amerika memang keren harinya mainnya. Oh yes. Iya. Hasil skornya berapa itu Bang Son? Menang telak 4-1. Fer. Wow, Luar 4-1. 4-1 dipegang oleh Amerika Serikat ya. Iya. Oke, bagaimana Bung Son? Apakah ada gebrakan-gebrakan misalnya kartu merah, kartu kuning atau bagaimana? Oh, golnya ini yang menarik. Oh, Vero. golnya yang Jadi menarik. gol pertama Amerika itu justru lahir dari gol bunuh diri. Oke. Bukan bunuh diri Iya, itu iya, ya, iya. ini istilahnya aja Ya, bunuh istilahnya diri ya. Ya, jadi gol yang dicetak pemain Paraguay sendiri karena Oke. umpan silang dari pemain Amerika Serikat. Iya. Weston McKennie namanya. Oke. Nah, kemudian 2 gol dicetak namanya Volarin Balogun. Oh, Volarin mencetak 2 gol. Cetak gol. Oke. Nah, gol keempat dicetak oleh Giorena. 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 Ini Tribuners Ini Amerika karena- Serikat dan Paraguay ini pendukungnya bisa di komen-komen dulu nih. Dan Amerika memang tampil dominan sih di dalam pertandingan ini dengan penguasaan bolanya sampai 65,2%. 65,2%. Iya, sebagian besar pertandingan bola dikuasai Amerika sih. Tak gitu ya Bang. Soalnya kalau untuk Paraguay sendiri ini berbanding berapa? 34,8%. 34,8%. Iya. Dari penguasaan bola selama itu 65 sebanyak itu ya 65% pertandingan itu.
16 kali tembakan ke arah gawang Paraguay. 6 diantaranya tepat sasaran. 6 diantaranya wah luar Pas, biasa. ya betul. Keren memang Oke, dia. keren emang ya. Amerika Serikat bermain memang. Memang di kandang mereka, Memang di dikuasai, kandang, memang iya. bermain kalian kemarin ya. Oke, selanjutnya Nah, Bang. Paraguay cuma melepas 9 kali Oke. dan hanya 1 yang tepat sasaran ke gawang. Dan itu yang jadi gol. Yang itu yang jadi gol. Satu Oke. tembakan. Bayangkan Oke. kalau banyak tepat sasaran dan jadi gol, berarti jadi pesta gol dong. Oh ya, jadi Iya. pesta gol gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk tim yang untuk rata-rata usianya Bang Son? Iya, ini menarik memang. Walaupun kalah ya, Paraguay Iya. ini turun dengan skuad termuda dalam sejarah mereka. Oh iya. Dalam sejarah sepak bola mereka sejak ya Piala Dunia dia ikutin. Nah, rata-rata usia pemain Paraguay yang kalah ini ya, 28 tahun 104 hari rata-rata usia termuda. Nah, dia terakhir usia termuda mereka adalah 26 tahun 34 7 hari rata-rata Oh, pemainnya. rata-rata Iya, pemainnya. masih muda, sebelumnya ada tahun 98 ya. Oke. Tapi sekarang dia naik jadi 28 tahun tapi masih cukup muda untuk rata-rata usia Iya, pemain betul. ya. Setuju. Masih cukup muda. Ya, sementara Amerika masih ada pemain yang berusia 38 tahun 254 hari yang bermain dalam timnya. Oke. Ya, artinya masih ada yang usia di atas ya. Iya. Artinya di atas rata-rata usianya Paraguay. Oke, jadi di lapangan itu dengan berbagai usia ya Bang Son ya. Yang menarik Amerika walaupun memang dia usianya memang sudah mungkin lebih senior ya, mungkin bukan pemain muda. Dia membawa pemain dalam 11 pemain pertama itu dari klub-klub di 5 liga top utama Eropa ya. Oke, Kayak iya, Liga iya. Inggris, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Spanyol yang bermain di liga-liga itu. Oke. Jadi itu memang pemain andalan. Memang banyak pemain Amerika Serikat sekarang bermain di Eropa. Iya, Itu iya. akan menjadi fakta menarik di dalam Oh itu. iya. Oke. Benar sih. Oke. Nah, ini kan dengan skor Amerika Serikat 4 dan juga Paraguay 1 ya Bang Son ya. Ini apakah hasil ini tuh bisa menunjukkan bahwa Amerika Serikat ini bisa disebut sebagai salah satu kandidat yang kuat lolos ini? Oh, sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Sebagai tim tuan rumah lolos ke babak sistem gugur. Oke. Nah, tapi dia masih harus menunggu pertandingan Australia lawan Turki ya, karena pertandingan grup D Amerika melawan Paraguay ini baru satu pertandingan itu. Pertandingan berikutnya Australia lawan Turki yang sesama satu grup dengan Amerika itu baru main nanti malam. Oh, nanti malam. Besok ya, besok. Waktu Indonesia. Iya. Nah, jadi untuk sementara memang Amerika memimpin klasemen dengan poin 3, sementara Paraguay di posisi keempat. Tanpa 0 poin tapi sudah kebobolan. Oke. Ya, jadi ini itu memang memungkinkan ya Bang Sony ya. Iya, sangat masih kompetitif. Kita lihat bagaimana Amerika dan Australia dan Turki bermain nanti. Amerika nanti menghadapi 2 tim yang juga cukup bagus juga. Australia sebagai wakil Asia, kemudian Turki dari Eropa. Turki juga bermain bagus kan belakangan. Nah, itu menjadi dia tampil bagus di Piala Dunia 2002 sebelumnya. Ini akan menjadi tantangan bagi Amerika. Walaupun dia sudah mengalahkan Paraguay ya. Kita nggak tahu bagaimana. Karena Argentina kemarin waktu Piala Dunia 2022 pertandingan pertama justru kalah di Arab Saudi sebelum juara terakhir. Nah, ini juga menarik. Paraguay belum tentu juga walaupun kalah di pertandingan pertama dia bakalan tersingkir lebih cepat, belum tahu kan. Ini menarik, kita tunggu berikutnya. Iya, kita tunggu ya Tribuners ini karena masih beberapa hari ya Bang Son ya. Masih hari kedua. Oke, ini ada lagi mungkin untuk fakta menarik di pertandingan tadi malam Bang Son? Apa menarik? Banyak sih sebenarnya yang menarik itu. Artinya secara statistik permainan pemain Amerika Christian Pulisic itu termasuk dia memberikan 1 assist dalam pertandingan ini. Apa itu? Jadi di Piala Dunia dia sudah berkontribusi setelah mencetak 1 gol dan 3 assist selama Piala Dunia yang dia ikuti ya. Christian Pulisic masih pemain muda yang sekarang bermain di AC Milan. Nah, dia hanya kalah dari mantan pemain Amerika Landon Donovan yang sudah mencetak 5 keterlibatannya dalam gol dan assist di Piala Dunia. Ini menarik juga. Jadi walaupun Pulisic ini tidak mencetak gol, tapi dia berkontribusi memberi assist untuk pemain lain mencetak gol.
Nah itu ya Pak Son ya, Iya ya, untuk yang pertandingan di Sabtu Amerika. 13 Juni untuk Amerika Serikat, Paraguay dan juga Kanada dan Bosnia. Iya, Iya. Tribuners ya, ini mana nih pendukungnya nih Tribuners, bisa di komen-komen dulu dong sebelum kita melanjutkan pre-review untuk pertandingan nanti di tanggal 14 ya Bang Son ya. Apanya? Untuk pertandingan berikutnya di hari berikutnya tanggal 14 ya. tanggal 14 waktu Juni. Indonesia ya. Ya, 14 Hmm. waktu Indonesia Barat, Iya. Tribuners. Oke, kita baca lagi dulu komentarnya ya Bang Son ya, Lanjut, sebelum kita iya. lanjut nih. Wen ya Indo lolos ke Pildo nih, Bang Son gimana? Andai ya, Anda gimana kalau udah dari tanggapan nyaris Bang Son gitu sendiri? ya. Seharusnya kita berada di sana sih sebenarnya. Iya. Cuma karena beberapa regulasi yang kemudian beberapa pelatih kayak pelatih Irak ini memang belakang karena dia sudah lolos ke Piala Dunia ya. Ya. Memang sistem kemarin playoff yang membuat Indonesia tersingkir itu merugikan Indonesia sih kan. Seharusnya kan iya. memang digelar di tempat netral, tapi Betul, digelar memang di negara-negara yang kemudian lolos dari Iya. Piala Dunia. Tapi kalau misalkan Indonesia juga masuk ke Pildo itu kita nggak kebayang ya bagaimana Wis, itu euforianya luar euforianya biasa. Tribuners ya. Itu apakah pendukung yang dari luar apakah berpaling ke Indonesia apa gimana itu? Oke, ini dari Mernata. Gebrakannya balon yang mirip Piala Dunia kempes. Malah, Gebrakannya balon. kadang memang kejadian-kejadian nggak terduga itu ya biasanya. Oke. Gitu. Ini dari Kak Nadine, mantap Pak Son. Terima kasih, katanya. Nadine. Apa kabar Nadia. Kak Nadia? Mantan ya? Iya. Menteri. Oh, mantri ya. Kalau mantan takutnya kemana-mana nih. Oh iya, mantan menteri. Iya. Oke, Tribuners bisa kembali kalian komentar-komentar, komen-komen ya Tribuners ya. Ini kita akan membahas untuk pertandingan besok di Minggu 14 Juni 2026. Kira-kira siapa aja sih yang akan bertanding di Piala Dunia kali ini nih besok nih. Oke, mungkin kita lanjut Bang Son untuk jadwal pertandingan 2026 Piala Dunia besok, ada siapa aja yang akan bermain Bang Son? Ya, besok itu waktu Indonesia ya. Yes. Artinya malam ini di Amerika. Jadi ada 4 pertandingan. Oke. Pertandingan pertama itu jam 2 dini hari. Itu dari grup B antara Qatar versus Swiss. Oke. Qatar Swiss ini satu grup dengan Kanada dan Bosnia kemarin. Oke, betul. Ya. Kemudian jam 5 pagi itu ada Brazil lawan Maroko Oke. di grup C. Nah, pada pukul 8 pagi ada Haiti lawan Skotlandia, Oke. grup C juga. Betul. Dan yang terakhir jam 11 siang. Ini jam berapa nih di sana nih? Di Amerika nih ya. Iya. Antara Australia lawan Turki. Oke. Iya, ini menarik di grup D. Ya. Oke, jadi ada 4 ya. Jadi 4 ya. Oke, jam pukul 2, pukul 5, pukul 8, dan pukul 11 itu bisa banget kalian nonton Tribuners ya di jam-jam senggang, apalagi besok hari Minggu gitu ya. Iya. Oke, sebelum mungkin kita lanjut, ini kita mau baca dulu satu komentar nih Bang Son nih. Apa nih? Bang Son, menurut Bang Son Bang Son. siapa kuda hitam kali ini? Dari Bang Son sendiri siapa kuda hitam kali ini Bang Son? Ini agak susah ya kita nebak siap kuda hitam karena tim sekarang cukup banyak, 48 tim. Iya. Nah, tapi jangan remehkan Turki dan Maroko yang belakangan penampilannya cukup bagus. Dan Turki terakhir main bagus juga, Maroko juga dengan pemain-pemain yang tampil di banyak klub Eropa. Ya, jadi ini akan jadi ujian bagi timnas Brazil, tim-tim top ya. Brazil, Belanda, Jerman, Inggris yang juga Argentina malah juara bertahan untuk mempertahankan gelar, dan tim-tim elit yang ingin mencari gelar tambahan ya, mereka sudah lama kali nggak juara. Nah, ini akan menarik sih sebenarnya. Kita tunggu aja ya. Iya. Dari Hilat nih Bang Son. Ya. Info nomor Batam please. Info nomor Batam. Nah, info nomor Batam teman-teman semuanya, ini bisa langsung kalian lihat aja di web tribunbatam.id. Bisa kalian searching aja ya. TVRI rilis nobar Piala Dunia itu sudah ada lengkap banget, itu di Batam, di Tanjung Pinang, di Bintan, Karimun, di Anambas, di Natuna. Itu ada titik-titik dan paling banyak itu di Batam ya Bang Son. Di Batam banyak ya. Di Batam Bang Son. Jadi kalian kalau misalkan mau nonton di polsek-polsek juga, mereka juga hampir di buka polsek-polsek nobar. ada semua. Iya, betul banget. Dari Dwi Rizky lagi, kita maaf ya Bang Son, kita baca dulu nggak Nggak apa-apa apa-apa, ya Bang Son ya.
Ini untuk sekarang Jepang masih tim underdog atau udah jadi tim unggulan Bang Son? Jepang tim Asia lainnya seperti Korea Selatan Oke. bisa jadi underdog. Kalau unggulan belum sih menurut saya. Oh, kalau unggulan Iya, belum ya iya. Bang Dwi Rizky ya. Iya, karena progresnya nanti akan dilihat. Ini akan lebih berat lagi karena tim yang lolos ke babak gugur itu baru 32 besar. Iya. Artinya perjalanan makin panjang Makin panjang dibanding ini, iya, Piala betul. Dunia sebelumnya. Benar. Piala Dunia sebelumnya babak gugurnya itu di babak 16 besar. Iya, Ini iya. 32 besar. Oke. Artinya persaingannya akan lebih panjang untuk mencapai juara. Oke. Nah, ini akan menarik sih. Tapi Jepang di Asia memang dia kingnya sih. Iya, Jepang Kingnya. king ya. Iya. King Jepang Kita nggak tahu Asia. nanti di Eropa bagaimana. Tapi dengan banyaknya pemain Jepang yang berkarir di Eropa, itu menarik. Dia bakal menjelma menjadi tim yang ya jangan dianggap remeh juga sih menurut Pokoknya saya. jangan anggap remeh Iya. dulu lah ya, Tribuners ya. Oke. Nih dari Dwi Rizky lagi nih, banyak banget ya Bang Dwi Rizky nih. Aktif ya. Iya, aktif ya penonton kita kali ini ya. Dengan kondisi banyak pemain bintang di Perancis, apakah ini Iya. bakal membuat suasana jadi sulit ini Bang Son? Ya tergantung pelatihnya sih. Tapi Tergantung sebenarnya pelatih ya Didier Deschamps ini kan pernah mengantar Prancis juara ya. Nah ini akan menjadi tahun terakhirnya menjadi pelatih timnas Perancis. Itu kabarnya. Dan selanjutnya akan ada pelatih baru. Yang kabarnya sih Zinedine Zidane yang akan melatih. Oke. Tapi dengan banyaknya bintang, ya dah terbiasa kan. Artinya dengan melatih timnas besar pasti akan banyak bintang. Benar, betul. Nah, betul, tidak hanya setuju. Prancis, Argentina juga banyak bintang, ada Messi, Portugal juga banyak bintang, Brazil apalagi. Nah, ego itu tergantung bagaimana pelatih menangani ego para pemain bintang. Tapi saya kira pelatih Didier Deschamps itu bakal bisa menghandle itu sih menurut. Pasti Karena bisa. sudah berapa tahun dia pasti sudah banyak memegang pengalamannya pelatih. ya, Yoi, dengan sudah pengalamannya gitu. Oke, Tribuners, ini kalian sembari komen-komen, kita mungkin lanjut aja untuk mereview untuk pertandingan besok ya. Apa aja sih fakta-fakta menarik, mungkin catatan pertandingan sebelumnya. Dari mana dulu nih Bang Son? Mungkin Bang Son mau mulai? Kita mulai dari Qatar Swiss ya, yang akan mulai berlangsung jam 2 dini hari nanti. Oke. Nah, kedua negara ini baru sekali bertemu. Oke, dan kapan? itu hanya pertandingan persahabatan. November 2018 dan Qatar itu menang 1-0. Itu mainnya di mana itu? Di Swiss. Oh, mainnya di Swiss. Ya. Cornaredo di Lugano. Oh, Cornaredo di Lugano, Swiss. Jadi mereka ini sempat Iya. bertemu ya, Pernah, baru sekali ya. Dan itu pun pertandingan uji coba atau persahabatan. Uji coba atau persahabatan, Tribuners. Oke, selanjutnya apa ini Nah, Bang Son? gol itu dicetak oleh Akram Afif yang Akram sekarang masuk dalam skuadnya Qatar. Oke. Nah, Qatar ini kan 4 tahun lalu itu tuan rumah Piala Dunia. Oke, iya. Nah, dia dan itu dia tak menang, tak ada artinya gagal menang di Piala, walaupun dia jadi tuan rumah dan selalu kalah. Jadi di posisi terakhir dia di tahun itu. Nah, ini akan menjadi bisa jadi pembuktian apakah iya walaupun harus di luar dia bisa menang atau ini. Nah, ini akan menarik. Nah, namun ada sebuah namanya superkomputer ya. Oke, apa itu? Itu memprediksi yang justru Swiss yang lebih berpeluang menang ya dalam pertandingan ini, karena dia melakukan simulasi pertandingan antara Qatar dan Swiss dan kemungkinan menangnya untuk Swiss lebih besar dibanding Qatar. Kemungkinan menang untuk Iya. Swiss ini lebih besar, Tribuners. Ini mana pendukung Swiss maupun Qatar? Aduh, gimana nih kalian, bisa di komen-komen dulu ini pernyataannya. Ini karena kita juga berdasarkan data ya, Tribuners ya. Lanjut Bang Son. Ya, jadi tapi ini kan baru simulasi. Belum faktanya nanti karena dia Qatar sekarang itu dilatih sama pelatih asal Spanyol. Performanya dalam babak kualifikasi cukup bagus. Nah, Swiss juga bagus juga di babak sistem di kualifikasi menjelang Piala Dunia. Nah, ini akan menarik juga walaupun dua tim ini tidak terlalu diunggulkan gitu kan.
Tapi sesama tim-tim yang tidak diunggulkan pasti akan ingin menunjukkan Performanya ya. performanya bagaimana dia akan menjadi kejutan. Bisa jadi kata Rizky tadi itu bisa jadi kuda hitam juga. Bagaimana Siapa mereka tahu kan? bermain gitu ya Bang begitu. Sony. Ya, menarik kan? Lanjut Bang Sony, menarik sekali. Menarik ya. Nah, pertandingan kedua jam 5. Ya. Ada Brazil lawan Maroko. Oke, Brazil dan Maroko. Ya. Aduh, ini sebentar, pendukungnya Brazil Maroko. Bisa di komen-komen dulu, dibantu komen-komennya ini. Menarik. Ya, ini menarik nih, Brazil dan juga Maroko. Coba, tapi sebelum kita masuk ke Brazil dan Maroko, kita baca lagi komentarnya ya Bang Sony ya. Oke. Dari Rizky lagi nih Bang Sony ya. 3 tim teratas menurut Bang Son siapa aja? Kalau dari Bang Son sendiri 3 tim teratas ini siapa aja Bang Son? Ayo. Kalau di babak penyisihan grup ini tidak mudah ya untuk menebaknya. Tapi kalau kita jagokan ya Brazil, Argentina, Belanda, Jerman, Inggris masih masuk sebagai tim-tim yang punya peluang sih untuk bersaing untuk Piala Juara ya. Menurutku begitu. Tapi mereka ini kan belum kelihatan ini bagaimana penampilan di Piala Dunia. Benar, belum. Di kualifikasi dia hebat, pas Piala Dunia demam panggung kan kita nggak tahu kan. Iya. Kita juga belum lihat nih. Ya gimana? Gitu. Iya kan. Sama dengan seorang berangkat kerja semangat sampai di kantor, lihat tugas langsung loyo. Gitu ya. Oke. Nah, mirip lah gitu. Oke. Lalu ini dari Aziz, Bang Son pegang tim mana ini? Bang Son katanya. Agak susah megangnya. Timnya di Amerika, kita di sini kan. Agak susah untuk bersentuhan bilang Bang Aziz ya. Agak susah untuk kita bersentuhan langsung, untuk pegang langsung. Jauh dari pegang. Tapi saya hari ini megang baju Brazil sih. Iya. Tapi artinya mungkin itu menjadi jawaban atau gimana, kalian tebak aja bisa sendiri sih. Ya. Brazil menarik sekarang dengan pelatih pelatih dari Eropa pertama mereka. Carlo Ancelotti, dia pelatih dari Italia. Nah, dia pertama ya mereka ya. Maksudnya pelatih dari Eropa. Sebelumnya dia pelatih dari negara yang terdekat di sana. Gitu. Jadi menarik juga sih bagaimana Brazil di tangan Carlo Ancelotti yang sudah memenangkan banyak trofi Liga Champions bersama Real Madrid dan bersama AC Milan. Itu klub. Iya, betul. Nah, sekarang dia melatih timnas. Nah, di timnas Brazil itu ada banyak pemain bintang dan sebagian pernah dia latih di Real Madrid. Nah, ini juga menarik. Nah, ini akan menjadi ujian juga dari Argentina sebagai juara bertahan ya. Karena Ancelotti sudah paham dengan begitu banyak pemain Argentina di dalam pertandingan gitu kan. Pastinya udah tahu nih celah-celahnya ya. Tapi itu ditunggu karena dalam uji coba terakhir penampilannya belum terlalu meyakinkan sih. Tapi siapa tahu di dalam Piala Dunia malah mentereng kan. Ya, kita belum tahu. Karena dalam pertandingan penentunya yang nanti. Nah, itu dari Rizky juga tuh Bang Son. Ya. Bang Son, apakah kali ini Qatar kembali jadi tim lumbung gol seperti sebelumnya? Gimana Bang Son? Kita lihat dia menarik karena memang Qatar tentu sudah berbenah dia ya. Berdasarkan kemarin dia lolos dapat tiket gratis ya. Karena sebagai tuan rumah. Kemarin dia berjuang di babak kualifikasi di Asia untuk bisa sampai ke Piala Dunia 2026 ini. Terbukti dia berhasil sampai. Artinya ini bukan main-main kan, berarti kan dia sukses memperbaiki timnya dengan kualitas yang bagus. Saya kira tak bakalan jadi lumbung gol lah gitu kan. Jadi menurut Bang Son nggak bakal jadi lumbung gol ya Bang Rizky ya. Oke, dari Aziz, aku Brazil katanya. Oke, kamu Brazil. Iya, kalau boleh. Teman-teman yang lain gimana nih? Ini kita akan membahas untuk pertandingan Brazil dan Maroko. Dan Maroko ini. Oke, mulai Bang Son. Apa nih fakta menarik dari Brazil dan juga Maroko ini sendiri apa ini Bang Son? Ini akan menjadi pertemuan kedua ya. Antara Brazil dan Maroko selama sejarah persepakbolaan mereka. Sebelumnya terjadi di penyisihan grup Piala Dunia 98. Oh iya. Ya, waktu itu Brazil menang
lewat menangnya. gol Ronaldo dan Rivaldo ya. Iya. Jadi katanya juga Brazil ini merupakan Piala Dunia terbanyak dengan 5 trofi ya, Oh Bang Son iya, ya. Brazil ini tidak pernah absen di Piala Iya, Dunia oke. sejak tahun 1930. Oke. Itu hebatnya Brazil itu. Itu hebatnya Brazil Iya, ya teman-teman ya. iya. Oke, lanjut Bang Son. Dan Brazil selalu menang ya dari 8 pertandingan Heeh. melawan tim-tim dari Afrika. Maroko ini berada di benua Afrika. Nah, Brazil 7 dari 8 pertandingan melawan tim-tim dari Afrika selalu menang. Selalu menang. Ya, artinya ini peluang Brazil untuk menang lagi sih Menang lagi ya. dengan statistik seperti itu kan. Oke, Nah, oke, dia oke. cuma kalah dari Kamerun di tahun 2022 ya. 2022 ya. Mm-mm. 1-0 ya Bang Son ya. Ya 1-0 gitu. Oke. Tapi waktu itu Brazil sudah 2022 itu kan di Qatar kemarin ya. Betul. Nah, saat itu Brazil sebenarnya sudah lolos ke babak gugur. Artinya motivasinya untuk menangnya mungkin juga dipertanyakan juga sih untuk Iya, iya, iya. Oke. Itu Brazil dan Maroko. Lalu apa lagi nih Bang Son? Untuk mungkin dari pemain-pemainnya Bang Son, Ya, pasti sorotan ke Brazil ini adalah pelatihnya. pelatihnya. Iya, Oke. karena pelatihnya yang saya bilang tadi, Carlo Ancelotti adalah pelatih yang pernah menjuarai Liga Champion ya. Nah, dia akan menjadi seperti pendahulunya. Marcelo Lippi juga pernah menjuara Liga Champion dan Piala Eropa, dan Vicente Del Bosque. Marcelo Lippi ini adalah pelatih Itali. Vicente Del Bosque ini pelatih timnas Spanyol. Nah, Bosque ini pernah mengantar Spanyol itu juara Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan kalau nggak salah. Ya, Marcelo Lippi ngantar Itali juara tahun berapa tuh? Waktu ngalahin Prancis di final. Oke, nah ini kan dengan Brazil yang selalu menang nih. Ya. Dengan yang tadi Lawan tim dari Afrika ya. itu, ini apakah Brazil ini masih layak ini disebut sebagai kandidat utama juara dunia nih Bang Son? Itu yang saya bilang tadi, ini masih awal, agak kita terlalu dini menyebut dia menjadi kandidat juara. Tapi masuk dalam tim yang siap bersaing untuk juara, menurut saya masuk. Oke. Ya, kandidat juara belum, tapi bersaing untuk juara bersama mungkin 5 atau 10 tim kuat lah istilahnya. Saya kira Brazil salah satunya. Oke, Brazil salah satunya ya. Salah satunya, iya. Ya. Oke, coba kita baca lagi komentarnya Bang Son ya sebelum kita lanjut ya Bang Masih Son ada, ya. Masih ada ini. Coach katanya nih, Neymar lebih baik main atau tanpa dia pun Brazil tetap bagus dengan pemain yang ada. Iya, Neymar Pertama harus koreksi, saya bukan coach. Oh iya, Bang Son, langsung dikoreksi sendiri nih Bang Son katanya. Neymar sudah dikonfirmasi, dia siap main. Untuk pertandingan pertama kayaknya belum bisa ditampilkan karena cederanya belum terlalu pulih. Pertama ya. Kemudian soal ada Neymar atau tidak ada, menurut saya Apakah akan menentukan? Bisa menentukan secara psikis atau semangat dari para pemain muda. Karena Pak Neymar adalah pemain panutan dari banyak pemain muda Brazil. Ketika kehadirannya walaupun tidak membantu secara teknis ya, mungkin dia di lapangan, tapi ketika dia di pinggir lapangan memberi motivasi kepada pemain muda ketika bertanding yang menjadi pilihan utama dari Carlo Ancelotti, itu bisa membantu dalam pertandingan menurut saya. Begitu juga kayak misalnya Messi, walaupun kemudian dia nggak main tapi dipanggil, dia di pinggir lapangan bisa ngasih motivasi ke pemainnya. Itu akan membantu loh. Walaupun dia di pinggir lapangan, iya. Dia ngasih motivasi, dia ngasih bantuan atau apa. Itu kan pernah dilakukan juga. Ronaldo dia tidak main di pinggir lapangan, dia membantu gitu. Seperti itu juga. Saya kira gitu juga dengan Neymar. Ini bukan soal dia lebih baik ada atau tidak ada. Ada dia pun mungkin faktor skillnya masih bisa digunakan. Tentu Ancelotti yang paham dia di posisi seperti apa bagusnya. Kalau dia nggak dibutuhkan tim, nggak mungkin dipanggil dong. Betul. Iya kan? Pasti Ancelotti sudah punya rencana kenapa Neymar masuk di dalam skuad Brazil ke Piala Dunia ini. Menarik kan? Menarik ini ya. Itu ya Bang Rizky ya, Bang Dwi Rizky ya untuk jawaban dari Bang Son ini sendiri. Oke Bang Son, ini kan kita lihat ini bahwa Brazil akan melawan dengan Maroko ya Bang Son. Maroko ya. Ini kira-kira seberapa besar sih peluang Maroko ini untuk mencuri poin dari Brazil ini sendiri Bang Son?
Nah, ini pertandingan ini juga sudah Gimana? disimulasikan ya sama Oke. superkomputer. Superkomputer. Oke. Iya, Gimana tuh Bang Son? superkomputer Opta yang Oke. ini di luar negeri. Mm-mm. Eh, memang dalam simulasi itu Brazil dijagokan sih untuk menang. Ah. Dengan peluang menangnya itu 58,6%. Ya, karena sebenarnya secara kualitas keduanya tidak terlalu jauh. Brazil berada di peringkat 6 dunia, Maroko berada di peringkat 8 dunia. Jadi dia 10 besar, jadi 10 tidak besar besar ya. ya. Masih masuk 10 Jadi besar Tribuners. 58% ini kan sama dengan 50-50, Betul. mendekati Benar, 50-50. benar. Nah, jadi ini bisa jadi peluangnya bisa jadi imbang dan kemungkinan menang, kalaupun menang Brazil, kemungkinan menang-menang tipis lah gitu istilahnya. Kalaupun menang Brazil, kemungkinan kata Bang Son ini akan menang-menang tipis ya Bang Iya. Son ya untuk Brazil Kan- dan juga Maroko. Ya kalau kita lihat kan Maroko juga bagus-bagus kan Iya. dengan pemainnya Kira-kira kemarin di pemain Piala. andalan dari Maroko ini sendiri siapa ini Bang Son? Dia main di PSG kan. Oke. Siapa namanya kemarin? Karena memang namanya ini memang agak susah-susah ya. Kok jadi lupa aku namanya? Iya Bang Son ya. Iya, namanya lupa aku jadi. Itu ya, ini mana nih pendukung dari Brazil dan Maroko nih Maroko, Tribuners iya. ini kalian kalau misalnya mau nobar mungkin Siapa malam ini namanya lupa aku nih? mumpung Akraf Hakimi. Akraf Hakimi. Ada Akraf Hakimi. Oke. Ada Brahim Diaz, Ayub El Kabi. Itu pemain-pemain penting dari Maroko yang akan menjadi andalan mereka nanti. Dan ini juga harus diwaspadai. Kalau Brazil kita sudah banyak familiar ya dengan Vinicius Junior, dengan Rafinha pemain Barcelona, dan banyak pemain lagi lah yang bisa diandalkan. Ya. Tapi kalau misalkan dari Bang Son sendiri, apakah laga ini tuh bisa menjadi salah satu pertandingan terbaik di fase grup ini? Bisa jadi ya, karena ini akan menjadi sorotan betul pertandingan Brazil di bawah Ancelotti ini. Ancelotti ini tidak pernah melatih timnas. Ini baru pertama kali dia melatih timnas dan tampil di Piala Dunia. Gitu. Jadi akan menjadi sorotan, termasuk Maroko. Maroko yang kemarin sempat di Piala 2022 itu sampai semifinal deh. Itu menarik dia. Oke, itu menarik ya. Oke, ini dari Tina Hen ada yang komen nih Bang Son. Lapor daerah sambal mentah budaya Jember katanya. Rukutri Karsa Equality sering mati air ya. Aduh, mohon maaf Kak Tita Hena, kamu Nggak memang bisa kita jawab hari ini. kamu memang penonton setia kita, tapi kali ini kita live-nya bukan lapor Batam dulu ya. Kita membahas mengenai Piala Dunia 2026 nih. Piala Famos Argentina yang style bosku. Iya. Kakak Tita Hena ini Argentina ya, pegang di Argentina ya. Ini Masih bisa diandalkan. masih bisa diandalkan. Ya, walaupun sebagian besar pemain Argentina adalah pemain yang merebut juara di tahun 2022 ya. Artinya secara pelatihnya juga masih sama, masih mengandalkan Lionel Messi. Oke. Dan lolosnya ke Piala Dunia juga meyakinkan sebagai juara grup. Oke, Iya, itu ya Tita Hena ya. Itu ya. Oke, ini yang baru bergabung, terima kasih ya. Bisa di komen-komen dulu. Ini kita akan membahas seputar Piala Dunia ya, selebrasi lokal 2026 with Bang Son. Oke, Tribuners. Iya. Oke, mungkin bisa dilanjut, masih ada Bang Son untuk Brazil dan juga Maroko yang akan bertanding besok nih. Apa Bang Son kira-kira? Ya, Brazil sudah mengkonfirmasi kalau Neymar soal pemulihan cederanya makin bagus, tapi kemungkinan dia tidak cukup fit ya? menghadapi Maroko. Tapi kita nggak tahu the last minute ya. Oke. Siapa tahu last minute ternyata dia kemudian siap main, kita juga nggak tahu kondisinya. Betul. Tapi timnas Brazil melaporkan sejauh ini belum ada rencana Neymar akan main untuk pertandingan melawan Maroko. Artinya kita tidak bisa melihat Neymar karena Neymar kemungkinan akan menjadikan di Piala Dunia ini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya kalau nggak salah ya. Benar. Setelah itu nggak tahu dia gimana, apakah dia masih ikut dipanggil atau enggak, tapi kayaknya enggak. Oke, jadi untuk Neymar mungkin semoga ini nyampe Nyampe FYP-nya ya. dia. Semoga cepat sembuh ya. Cepat sembuh Neymar Biar ya. bisa main gitu loh. Iya. Oke.
Itu dari Brazil dan juga Maroko, Maroko. iya. Coba kita beralih dulu ke Haiti dan Skotlandia nih. Nah, ya. Haiti dan Skotlandia mungkin ada pendukungnya di sini. Tribuners bisa dulu di komen-komen untuk Haiti, yang megang Haiti, Skotlandia siapa di sini ya. Iya, iya. Oke, gimana Bang Son, apa ini untuk fakta-fakta menarik dari Haiti dan juga Skotlandia ini, Bang Son? Ya, ini pasti dari namanya aja orang pasti masih ini negara mana gitu kan. Haiti ini mana sih, Bang Son? Haiti ini dari tim Karibia, Kepulauan Karibia di Amerika. Dimasuk Amerika apa tuh? Amerika Utara apa Amerika Selatan ya? Itu Kepulauan Karibia itu. Itu dekat dengan Saint Nevis yang kemarin lawan Indonesia. Itu dekat-dekat situ dia. Situ ya. Ya. Maps aja. Lihat map saja ya. Oke, lanjut. Nah, kenapa negara seperti Haiti ini bisa lolos itu karena pertambahan jumlah tim yang lolos menjadi 48 tim di Piala Dunia. Jadi ada peluang-peluang mereka menjadi lebih banyak untuk bisa lolos gitu kan. Nah, dan sementara Skotlandia memang dari Eropa ya. Nah, mereka kedua tim belum pernah bertemu dalam pertandingan kompetitif. Maksudnya ada kompetisi, ada piala-piala gitu belum pernah. Maupun pertandingan persahabatan belum pernah ada. Belum pernah. Jadi belum pernah ada. Pertama kali ya? Ini akan menjadi pertemuan pertama mereka ini. First impression lah ya. Iya. Gimana nanti ya melihatnya Tribuners ya untuk Haiti dan juga Skotlandia ini. Nah, tapi Skotlandia pernah menghadapi tim dari negara Karibia. Tapi bukan Haiti. Dia melawan Curaçao. Gimana bacanya tuh? Curaçao. Curacao ya. Curacao, tulisannya Tulisannya pakai C pokoknya. Curaçao. Dan dia pernah melawan Costa Rica, Trinidad Tobago. Di skor berapa itu, Bang Son? Kalau lawan Curaçao menang 4-1. Menang 4-1. Iya, itu pun dalam persahabatan pra-turnamen. Itu bulan lalu sih. Uji coba baru-baru sini, baru itu. Iya. Lanjut dari untuk seputar superkomputer nih. Dari tadi kan kita bahas tentang superkomputer. Iya, karena gimana hasilnya, Bang Son? Karena dua tim yang jarang dibahas dan jarang ini jadi agak susah kita menjabarkan lebih jauh ya. Bagaimana Haiti, bagaimana tim Skotlandia. Ini apakah mereka akan menjadi tim penghibur atau menjadi apa kata Rizky tadi? Jadi lumbung gol. Kita nggak tahu juga. Tapi antara dua tim ini bisa jadi pertemuan dua tim yang mungkin kita nggak terlalu terkenal, tapi di mereka nggak tahu kita bagaimana mereka. Nah, superkomputer memperkirakan Skotlandia berpeluang menang sih dalam pertandingan ini tapi juga nggak terlalu besar sih dalam simulasi pra pertandingan dilakukan superkomputer ini. Peluang menang Skotlandia itu 59%. 59% ya. Nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu dominan sih sebenarnya. Artinya menang tipis juga gitu. Menang tipis ya. Nah, yang perlu jadi catatan, Haiti ini pernah kebobolan 14 gol dalam 3 pertandingan grup ketika dia tampil di Piala Dunia. Dia pernah tampil dulu Piala Dunia tahun 1974. Memang udah lama kali ya. Tapi kebobolannya sampai 14 gol. Itu bukan kebobolan dia maksudnya. Itu sudah kebobol banget ya. Iya. Tapi ternyata itu bukan kebobolan terburuk loh. Yang terburuk itu Korea Selatan. Di tahun 1954 kebobolannya sampai 16 gol. Beda dua ya Bang. Masa itu Korea Selatan belum sehebat sekarang. Iya, oke. Nah itu yang Haiti juga pernah kebobolan tadi 14 gol pada tahun 1974. Iya. Tapi apakah Haiti ini bisa mampu membuat kejutan untuk pada laga pembuka mereka ini dengan kebobolan pada tahun-tahun yang kemarin? Mudah-mudahan ya, karena dengan tampil Piala Dunia tentu persiapan mereka juga lebih bagus ya. Iya, karena ya dengan lebih banyak pengetahuan sepak bola, banyak uji coba, mereka tentu lebih baik lagi kan. Dengan tampil Piala Dunia tentu dia punya kualitas untuk ujiannya adalah ini lawannya tim-tim Eropa yang punya tradisi di sepak bola. Oke, itu untuk Haiti ya, Bang Son ya. Oke, ini dari Tribuners sendiri nih. Mana pendukungnya, pendukung Haiti maupun pendukung ini ya. Oh, itu dari Dwi Rizky ada komen tuh. Skotlandia apakah termasuk tim underdog? Underdog ya maksudnya ya. Apa itu? Underdog maksudnya. Underdog. Ya, saya kira belum sih kalau melihatnya.
tapi kita nggak tahu juga. Kita lihat dulu ini pertandingan pertama ini seperti apa penampilan dia. Kadang-kadang apa yang tidak kita pikirkan ternyata memberi kejutan. Yes, betul. Iya kan? Iya, kira-kira iya betul memang Iya. Bang Son ya. Arab Saudi siapa sangka bisa mengalahkan Argentina. Iya. Tapi Argentina malah juara. Nah, Memang itulah apa yang kita memang indikator kita nggak apa pikirkan. yang terjadi juga Nah, ya. iya. Nah, Skotlandia ini di pertandingan pembukaan dalam beberapa kali dia 3 pertandingan pembukaan dia selalu kalah gitu. Dia cuma pernah menang pada tahun 82 Piala Dunia 82 di pertandingan pertama Piala Dunia ya sejak dia ikut itu. Saat itu dia mengalahkan Selandia Baru 5-2. Oh, 5-2. Ya, Piala Dunia 1982 itu di Spanyol. Oh, di Spanyol. Ya, nah itu satu-satunya kemenangan Skotlandia di pertandingan pertama Piala Dunia ya. Biasanya kan pertandingan pertama ini kan bikin orang deg-degan ya, artinya nggak masih grogi, masih aneh lah. Ya, itu yang menarik kejadian. Oke, itu ya Bang Dwi Rizky ya. Dari Tita Hena tuh Bang Son. Ini penghormatan terakhir kepada seorang legenda. Jadi tim lain sorry ya, tetap famous Argentina yang. Oke, Siap. memang masih Jangan lupa ya nonton Argentinanya, nanti kasih tahu apa namanya pandangannya terhadap penampilan Argentina saat ini. Yes, itu ya. Jadi hari ini teman-teman Tribuners ini kalian nobar di mana ini? Mumpung malam Minggu ya Bang Son ya. Iya. Ini pasti rame banget. Ada banyak pilihan nobar di. Betul, langsung aja ke Bata. tribunbatam.id, searching aja TVRI rilis titik nobar Piala Dunia. Ya. Dari Dwi Rizky lagi nih, Bang Son Portugal atau Argentina? Cepat, ayo jawab cepat, Portugal Argentina. Dia belum tanding lah berdua mah. Tapi menurut Bang Son jawab cepat. Nggak bisa. Gimana? Ini sama aja Ronaldo apa Messi. Oh, iya. Ini sama ini orang. Sama Messi. Iya. Oke. Kita disuruh milih Ronaldo apa Messi, dia milih Neymar. Ops. Berpaling ya, dua hati Iya. ini. Iya, dia mengadu domba ini maksudnya. Adu domba. Dari Tita Hena tuh. Jadi apa jawabannya ini Bang Son? Apa tuh? Nggak ada jawaban. Portugal atau Argentina. Jadi belum kelihatan ini ya. Dua-duanya menarik. Dia menarik. di jalur dalam perebutan juara saya menarik. Tapi kalau bahwa salah satu dijagokan untuk juara, saya kira belum teruji. Kita lihat dulu statistik mainnya di pertandingan ini. Kita jagokan ternyata melempem Piala Dunia gimana? Nah, itu dia. Lolos saja 32 besar enggak, gimana mau bisa gimana juara itu? kan? Gimana itu Bang Rizky? Iya. Dari Tita Hena tuh Bang Son, info nobar sambal mentah Bude Ide Jember, bukan nobar ya. Oh, sambal mentah Bude Ide Jember bukan nobar. Ya kalau sambal nobar langsung aja lagi nobar langsung makan sambal gitu. Dari Yul Barli itu, plus 621 kapan lolos Piala Dunia? Kita doakan tahun selanjutnya. Iya. Nah, Piala Dunia selanjutnya itu 2030 akan digelar di Maroko, Spanyol dan Portugal. 3 negara juga nih. 3 negara. Nah, mudah-mudahannya pelatih John Herdman ini bisa menggiring, membawa timnas kita Iya. 021 ini bisa. 021, 00. 062. 062 ya. 021 Jakarta itu. Iya. 062 ini bisa lolos ke Piala Dunia. Kita doakan, kita support gitu. Pede aja Dan kita ya, jangan pede. dibully lah, netizen jangan dibully lah pemain timnas gitu Iya. kan. Kasihan dia mereka. Pokoknya doain aja lah Tribuners, dukung aja, positif aja pokoknya ya Tribuners ya. Oke, itu ya Bung Son ya. Satu lagi pertandingan. Oke, kita akan membahas satu pertandingan lagi Tribuners. Ini apa kira-kira Bung Son yang akan bertanding nih? Pertandingan terakhir besok itu kayaknya banyak pertandingan pagi besok. Sambil ngopi ya jam 11 siang sih. Antara Australia lawan Turki. Oh, Australia dan Turki ini Tribuners bisa di komen dulu siapa pemegang Australia dan Turki nih. Bisa di komen dulu ya. Pokoknya kolom komentar dulu. Silakan Bang Son. Ya, ini Australia dan Turki ini akan menjadi pertemuan ketiga ya, antara kedua ketiga. Dan Turki unggul dengan 2 kemenangan atas Australia. Oh. Nah, pertemuan itu terjadi tahun 2004 ketika Australia menang 3-1. Pertemuan 3-1 ya, ya 2001 di Sydney ya. Kemudian di Melbourne. Oke. Lanjut Bang Son. Oh, dari Yul Barli Turki katanya. Oke. Kamu Turki ya, Yul Barli ya. Oke. Nah, di Piala Dunia dia sejak tampil di Piala Dunia Turki sudah menang 4 pertandingan di Piala Dunia ya. Ya. Sebelum pertandingan melawan tim dari AFC mencetak 14 gol dan hanya kebobolan 2 gol. Dan kemenangan
Menariknya adalah menang 7-0 atas Korea Selatan. 7-0 Bang Son. Ya, tapi di tahun 54. Oh, tahun Waktu 54. Korea belum apa-apa lah. Kata Bang Son, tapi tahun 54. Iyalah, sekarang Korea nggak bisa kayak gini. Masa kebobolan sebanyak itu? Oke. Walaupun Indonesia pernah ngalahin Korea juga Iya, betul. di babak kelompok umur ya. Oke. Lalu apa lagi fakta menarik dari Australia dan juga Turki ini Bang Son? Australia ini sering lolos ke Piala Dunia juga sih, dia mewakilin. Dari tahun kapan itu Bang Son? Dia dalam 5 Piala Dunia terakhir ini, masalahnya dia lebih banyak kalah sih di pertandingan Piala Dunia ini. Jadi perjalanan Australia ini tidak terlalu jauh di Piala Dunia. Mudah-mudahan lah tahun ini Australia sebagai wakil Asia bisa akan lebih menarik juga. Oke. Kemudian ini sebenarnya Yul Barli ini Turki atau Australia ya? pindah-pindah ya. Pindah-pindah yang mana yang menang gitu ya kali ya. Yul Barli ya, yang mana yang menang kali. Terus apa lagi nih Bang Son untuk Australia dan Turki, mungkin dari sisi pemainnya mungkin? Iya, Turki ini dengan pemain-pemain yang bagus yang bersinar di Eropa ya, kayak Hakan Calhanoglu. Hakan Calhanoglu ini main di Inter Milan dulu, pernah sempat di AC Milan. Nah, sekarang di Inter Milan, yang bawa Inter Milan juara Serie A musim ini. Kemudian Arda Güler ada yang main di Real Madrid, walaupun Real Madrid tahun ini tidak juara, tapi permainannya cukup bagus. Saya kira ini akan menjadi otak permainan lah dari Turki di Piala Dunia ini. Ya, dia akan bagus. Kemudian ada juga Kenan Yildiz, nama bahasa Turki ini. Dia main pemain Juventus. Dia juga akan menjadi andalan juga nih di Piala Dunia ini. Oke, Bung Son. Itu untuk Australia dan Turki. Nah, kalau untuk dari superkomputer lagi nih Bang Son. Kira-kira ini melihat ini kira-kira siapa ini ya Bang Son ya? Ini Turki sih lebih diunggulkan. Turki? Iya, Turki lebih diunggulkan 55,3%. Iya, dalam simulasi yang dilakukan superkomputer. Untuk dalam simulasi antara Australia dan Turki ini yang memungkinkan itu Turki ya? Turki yang di dalam hasil simulasi itu ya? Turki memiliki peluang menangnya lebih besar dibanding Australia. Ya, mungkin kenapa karena kira-kira apa ini Bang Son? Saya kira juga faktor Turki bermain di Eropa dengan klub-klubnya juga bermain di Liga Champions. Artinya pemain-pemain mereka itu lebih teruji dibanding pemain-pemain Australia yang lebih banyak di liga lokal. Kalaupun ada pemain-pemain Australia yang bermain di Eropa, cuma 1, 2, 3 orang aja. Gitu. Nah, kalau untuk Australia dan juga Turki ini, apakah pertandingan nantinya ini akan lebih banyak ditentukan oleh strategi atau mungkin kualitas dari individu pemainnya? Saya kira kualitas juga akan menentukan kan, karena dengan kualitas pemain, ketenangan dalam menjalankan taktik pelatih akan lebih berjalan maksimal. Tapi kalau taktik saja tanpa pemain berkualitas, pelaksanaan di lapangan kadang-kadang nggak sesuai dengan itu kan, ya. Sesuai dengan apa yang tadi dibilang Bang Son. Iya, kalau arahnya pintar, apapun taktik yang dikasih pasti jalannya enak. Benar, cepat gitu ya. Iya, tapi kalau slow menjalankan taktik yang diinginkan pelatih ya nggak sesuai dengan ritmenya. Mungkin jalannya betul tapi ritmenya nggak sama kan, juga nggak bisa. Nggak bisa gitu ya. Berlubang gitu, jalan berlubang gitu enggak ya? Dari Yuli Barli, Turki katanya, aduh ini mana yang benar ya Yul, kamu Turki atau Australia nih? Turki atau Australia? Mungkin adiknya di Turki, kakaknya di Australia. Jadi dia tinggal tunggu nih siapa yang menang nih. Ya, siapa yang menang barulah dia berpaling ke situ ya, Bang ya. Oke, itu untuk Australia dan Turki ya Bang Sonya. Ya, itu pertandingan terakhir besok untuk hari Minggu ya. Jadi tontonan pagi ya. Iya, tontonan pagi. Jadi teman-teman nih bisa banget untuk nonton nobar bareng keluarga karena kan besok juga hari Minggu ya Bang Sonya. Iya. Jadi duduk di kafe juga bisa. Duduk di kafe, mesen ini di rumah-rumah makan gitu ya, kayak sambal mentah budaya Jember gitu ya, Tribuners ya. Kalian juga yang kalau mau nyari titik-titik nobar bisa banget
Dicek aja di tribunbatam.id itu banyak Ya. di polsek-polsek ya Bang Son ya. Polsek-polsek ada, Polda ada juga. Polda juga ada. Di kafe-kafe juga banyak muncul di ini. Oke. Mungkin terakhir nih dari Bang Son nih pertanyaannya nih. Mungkin dari prediksi Bang Son nih. Ya. Ini tim mana sih yang akan mengakhiri hari pertama dengan posisi terbaik di klasemen grup masing-masing? Ya ini kan baru sebelah ya, Iya. jadi nggak otomatis sama. Yang sejauh ini ya Amerika Serikat kemarin karena menang telak di pertandingan pertama masih memimpin klasemen ya. Oke. Nah tergantung nanti hasil Australia lawan Turki. Kalau Turki bisa menang telak lebih dari 4 golnya Amerika, berarti Australia yang naik, Turki yang naik gitu kan. Oke, iya, Atau Australia yang menang telak, Australia yang naik gitu kan. Tapi kalau kemungkinannya menangnya tipis, dia akan di bawah Amerika. Amerika akan memimpin klasemen di grup D. Oke. Jadi memang pertandingan besok ya, 4 pertandingan besok itu memang Ya. menarik banget ya Tribuners Menarik, ya, satu untuk grup B, disaksikan ya. satu grup D, dan 2 pertandingan grup C. Ya, artinya besok sudah akan diketahui klasemen pekan pertama dari grup A sampai grup D. A, B, C, D. A, B, C, D ya udah tuh. Lah, oke Tribuners ini bisa di komen-komen lagi sebelum kita tutup ya Tribuners ya. Sebelum kita tutup apa yang mau kalian tanyakan mungkin ke Bang Son mungkin. Mumpung ada Bang Sonnya tapi tenang aja Tribuners karena untuk acara ini selebrasi lokal 2026 kita akan live terus dari Senin sampai Sabtu ya. Pastinya bersama dengan Bang Son tentunya. Jadi teman-teman semuanya selain kita live lapor Batam, kita juga memiliki live spesial edisi Piala Dunia bersama Ya, Bang Son. mumpung ada momennya. Betul, mumpung ada momennya juga. Jadi teman-teman bisa sharing-sharing juga di kolom komentar ya, bisa meramaikan juga pastinya. Jadi ini Senin sampai Sabtu ya Bang Son ya. Kita akan live untuk menemani untuk mengupdate informasi mengenai Piala Dunia 2026. Oke, mungkin kalau misalnya udah nggak ada lagi Tribuners kita tutup dulu ya. Tapi tenang aja Tribuners kita akan kembali berjumpa Senin ya Bang Son ya. Senin ya. Senin kita akan mereview lagi di hari Senin Tribuners. Ini terima kasih dulu buat para penonton kita Tribuners yang sudah komen-komen, yang sudah mengikuti akun media sosial kita. Terima kasih banyak yang sudah stay nonton live kita dari awal sampai selesai tadi. Terima kasih banyak. Mungkin untuk terakhir kata-kata dari Bang Son apa Bang Son? Silakan untuk para Tribuners mungkin yang masih stay di sini. Oke, terima kasih sudah mengikuti podcast ini. Kita akan memberikan informasi update lah tentang hasil pertandingan dan preview pertandingan berikutnya. Mudah-mudahan itu akan menambah cakrawala kalian ketika mau menonton dan setelah menonton, oh ternyata pemain ini begini, oh ini statistiknya begini dalam pertandingan seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita juga terus menambah informasi yang lebih update. Betul. Dan jangan sungkan untuk kritik ketika ada yang salah dari kami. Betul. Ya Tribuners ya bisa kasih saran juga boleh. Terima kasih banyak teman-teman semuanya ya. Kita akan kembali berjumpa di hari Senin nanti hingga Sabtu bersama dengan saya Veronica Christina dan juga saya Nandarson dalam acara selebrasi lokal 2026 with Bang Son. Bye, pamit undur diri, sampai jumpa. Dadah.